Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kamila Azhara dengan NIM 256120118 dari kelas AB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 8 tentang pengendalian internal dan kas. Pertama, tentang pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian tujuan pengendalian internal, yang pertama ada pengamanan aset, yang kedua informasi akurat, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya tentang unsur-unsur pengendalian internal, ada 5 unsur pengendalian internal atau elemen internal control yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan kelima informasi dan komunikasi. Selanjutnya tentang unsur-unsur dalam pengendalian internal. Yang paling atas itu ada ancaman terhadap pengendalian, di bawahnya ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan. Kemudian ada informasi dan komunikasi di antara manajemen dan perusahaan. Selanjutnya tentang lingkungan pengendalian. Ada 3 faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan, yaitu struktur organisasi dari CEO, karyawan, kebijakan personelia, filosofi manajemen, dan gaya operasional. Selanjutnya tentang penilaian risiko. Yang pertama, semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Selanjutnya tentang prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan itu dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Selanjutnya tentang prosedur pengendalian internal. Yang paling atas itu ada ancaman terhadap pengendalian. Itu di bawahnya prosedur pengendalian, yaitu personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, bukti dan tindakan keamanan. Itu di antara manajemen dan perusahaan. Selanjutnya tentang pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Selanjutnya tentang sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Yang pertama tuh tanda peringatan sistem dari manusia. Yang pertama, perubahan drastis gaya hidup, yaitu tanpa memenangkan undian hadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak ngambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Kemudian selanjutnya, tanda peringatan sistem akuntansi. Yang pertama, dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, yaitu bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Yang kedua, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan atau pengembalian bisa saja palsu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank, yaitu bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Yang keempat, peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat, yaitu karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi, yaitu kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Selanjutnya tentang informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengembalian keputusan dan pelaporan eksternal. Selanjutnya tentang keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan.
Hal ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Selanjutnya tentang pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran, yaitu kas atau cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja, itu juga disebut dengan kas atau cash. Biasanya yang dianggap kas atau cash ini oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan ke rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang kita uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas atau cash. Kemudian sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi digunakan untuk pembayaran gaji. Kemudian untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kemudian kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Selanjutnya tentang pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Kemudian pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Selanjutnya tentang kas yang diterima dari penjualan tunai. Kita dapat melihat alur dari kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan datang, kemudian membayar dan masuknya kas, kemudian keluar barang dan struk penjualannya. Dari transaksi itu, struk pembayaran diberikan ke Departemen Akuntansi dan dibuatnya ayat jurnal. Kemudian dari kas diberikan ke Departemen Kasir. Kemudian kas tersebut disetorkan ke bank. Kemudian bank memberikan bukti setorannya yang kemudian diberikan kepada Departemen Akuntansi dan dibuat lagi ayat jurnalnya. Selanjutnya tentang kas kurang atau kas lebih. Kasnya dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagaimana akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Kemudian di sini kita bisa lihat contoh kas kurang atau kas lebih, cash short and over, yaitu data dari mesin kasir tanggal 3 Mei. Total penjualan tunai menurut mesin kasir itu ada 35.690.000. Kas yang benar-benar diterima itu ada 35.668.000. Terjadi selisih, yaitu selisih kas 35.690.000 dikurang 35.668.000, yaitu hasilnya 22.000. Artinya uang yang ada lebih sedikit dari yang seharusnya diterima, jadi terjadi kas kurang. Kemudian jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Itu saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi, dan saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Selanjutnya tentang kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Selanjutnya tentang kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau electronic fund transfers. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otoritas transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya tentang pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi.
dan kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, misal pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Selanjutnya tentang sistem voucher. Sistem voucher atau a voucher system merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya tentang kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, misal seseorang bisa menarik kas dari rekeningnya menggunakan mesin ATM. Penarikan yang dilakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Kemudian perusahaan juga dapat menggunakan transfer dana elektronik, misal membayar gaji karyawan. Selanjutnya tentang rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank itu yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, kemudian merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Selanjutnya tentang laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir periode. Kemudian di sini kita dapat melihat contoh dari laporan bank, yang dimana di bagian atas laporan terdapat nama bank, nama perusahaan, nomor rekening, periode laporan, dan saldo awal rekening. Kemudian ada ringkasan transaksi, yaitu terdapat setoran, penarikan, debit, dan kredit lain, juga saldo terbaru. Kemudian di sini juga tertera mutasi rekening. Rincian mutasi rekeningnya itu terdapat tanggal transaksi, jenis transaksinya, jumlah uang yang masuk atau keluarnya, dan saldo setelah transaksi. Dan ada beberapa keterangan singkatan juga, ada dari EC, NSF, SC, dan ACH. Kemudian tujuan laporan bank dibuat itu untuk mencocokkan catatan kas perusahaan dengan catatan bank melalui rekonsiliasi bank. Selanjutnya tentang hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Dari sisi perusahaan, kas di bank dicatat sebagai aset. Artinya, uang di bank adalah milik perusahaan. Dampaknya, kalau perusahaan menyetor uang, aset bertambah. Kalau perusahaan menarik uang, aset berkurang. Jadi, di pembukuan perusahaan, setoran sama dengan meningkatkan aset, penarikan sama dengan menurunkan aset. Kalau dari sisi bank, rekening nasabah dicatat sebagai liabilitas. Artinya uang nasabah adalah utang bank kepada nasabah. Dampaknya, kalau nasabah menyetor uang, kewajiban bank bertambah. Kalau nasabah menarik uang, kewajiban bank berkurang. Jadi di pembukuan bank, setoran nasabah sama dengan menaikkan liabilitas, penarikan nasabah sama dengan menurunkan liabilitas. Selanjutnya tentang laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Kemudian di sini terdapat catatan PT Sigma Utama dan laporan bank, di mana laporan banknya pada saldo awal 4.218.600, penambahannya 13.749.750, lain-lainnya 408.000, pengurangannya cek 14.698.570, cek kosong 300.000, beban administrasi 18.000, saldo akhir menurut bank 3.359.780. Saldo menurut catatan PT Sigma Utama, saldo awal 4.227.600, setorannya 14.565.950, ceknya 16.243.560. Saldo akhir menurut perusahaan 2.549.940.
dan PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selanjutnya tentang selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Selanjutnya tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian, rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Selanjutnya tentang contoh rekonsiliasi bank. Di sini bagian atas, saldo kas menurut bank ini mulai dari saldo yang tercatat di laporan bank. Ditambah kalau misalnya ada setoran yang sudah dicatat perusahaan tapi belum masuk ke laporan bank. Dikurangi kalau misalnya ada cek yang sudah dicatat perusahaan tapi belum dicairkan oleh bank. Hasilnya disebut saldo kas menurut bank yang sudah disesuaikan. Kemudian di bagian bawah, saldo kas menurut perusahaan ini dimulai dari saldo kas di pembukuan perusahaan. Ditambah kalau misalnya ada penerimaan yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan, misalnya pelunasan piutang oleh pelanggan. Kemudian dikurangi kalau misalnya ada beban administrasi bank, cek kosong, kemudian biaya lain yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Hasilnya disebut saldo kas menurut perusahaan yang sudah disesuaikan. Selanjutnya tentang langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi sisi bank, langkah pertamanya, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh, setoran belum dicatat bank pada akhir periode, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Langkah ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode atau outstanding check. Langkah keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah-langkah, yaitu langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Kemudian langkah kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat, identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh, wesel tagihan dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat, identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contoh, cek kosong atau NSF pelanggan, beban administrasi bank. Langkah ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah ke-6 dan mengurangi langkah ke-7. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 sama. Selanjutnya tentang ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Dengan langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar 816.200. Dengan langkah 3, cek belum diuangkan
dengan cek nomor 812 sebesar 1.061.000, nomor 878 sebesar 435.390, nomor 883 sebesar 48.600 dengan total 1.544.990. Dengan langkah 6, wisal tagihan 400.000, berikut bunga sebesar 800.000 diterima oleh bank. Belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Dengan langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit 300.000. Kemudian beban administrasi bank sebesar 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit sebesar 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260. Selanjutnya tentang rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama pada tanggal 31 Juli 2015. Langkah 1, saldo kas menurut laporan bank sebesar 3.359.780. Langkah kedua, ditambah setoran tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank sebesar 816.200. Totalnya 4.175.980. Langkah 3, dikurangi cek yang belum diuangkan. Nomor 812, 1.061.000. Nomor 878 sebesar 435.390. Nomor 883 sebesar 48.600. Totalnya 1.544.990. Langkah 4, saldo yang disesuaikan itu jadinya 2.630.990. Langkah kelima, saldo kas menurut catatan Omega Perdana sebesar 2.549.990. Langkah 6, ditambah pembayaran wesel tagihan dan bunga yang diterima oleh bank sebesar 408.000. Totalnya 2.597.990. Langkah 7, dikurangi dengan cek kosong sebesar 300.000. Beban administrasi bank 18.000, kesalahan dalam mencatat cek nomor 879.9.000. Totalnya ada 327.000. Kemudian langkah 8, saldo yang disesuaikan adalah 2.630.990. Dan langkah 9 adalah totalnya yaitu 2.630.990. Selanjutnya tentang ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Juli, kas berada di debit sebesar 408.000, wesel tagihan sebesar 400.000 dan pendapatan bunga sebesar 8.000. Kemudian pada tanggal 31 Juli juga, piutang usaha Thomas Tarigan sebesar 300.000 di debit, beban lain-lainnya sebesar 18.000 di debit, utang usaha CV Mahakam 9.000 di debit, dan kasnya 327.000 di kredit. Selanjutnya tentang dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Kemudian dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Selanjutnya tentang ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Yaitu tanggal 1 Agustus kas kecil berada di debit 500.000 dan kasnya berada di kredit 500.000. Kas kecil di debit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil di kredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Kemudian akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Perlengkapan kantor 380.000, perangko debit perlengkapan kantor 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lainnya 30.000. Totalnya ada 467.000.
Kemudian ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus, pendapatan kantor sebesar 402.000 di debit, perlengkapan toko sebesar 35.000 di debit, beban administrasi lain-lain sebesar 30.000 di debit, dan kasnya sebesar 467.000 di kredit. Selanjutnya tentang pelaporan kas dalam laporan keuangan, yaitu kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya, dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalent. Kemudian, laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Laporan posisi keuangan kedai kopi pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat aset lancarnya yaitu kas dan setara kas sebesar 235 juta. Selanjutnya tentang rasio kas pada pengeluaran kas per bulan, yaitu untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan atau ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa yang pertama, pembiayaan tambahan, dan yang kedua, arus kas positif dari kegiatan operasi. Kemudian, rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut dengan cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Selanjutnya tentang ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies untuk tahun berakhir 29 April. Kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada tahun pertama, $12.268, tahun kedua $1.237, tahun ketiga $4.376, tahun keempat $9.353. Arus kas dari kegiatan operasinya tahun pertama $16.708, tahun kedua $15.771, tahun ketiga $18.770, tahun keempat $13.915. Kemudian, berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Beban kas bulanan $13.915 dibagi 12 karena setahun ada 12 bulan. Di tahun keempat, rata-rata pengeluaran adalah $1.160. Kemudian $18.770 dibagi 12 pada tahun ketiga, rata-rata pengeluarannya itu $1.564. Kemudian $15.771 dibagi 12 di tahun keduanya, rata-rata pengeluarannya $1.314. Kemudian $16.708 dibagi 12 pada tahun pertama, rata-rata pengeluarannya $1.392. Rasio kas pada beban kas bulanan ada $9.353 dibagi 1.160. Pada tahun keempat ada 8,1 bulan. Kemudian $4.376 dibagi 1.564. Pada tahun ketiga ada 2,8 bulan. Kemudian $4.237 dibagi 1.314. Pada tahun kedua ada 3,2 bulan. Kemudian $12.268 dibagi 1.392. Pada tahun pertama ada 8,8 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.